Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Katanya dengan saya ini sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun, banyak masalah gitu. Ya, belum selesai masalah saya sudah 4 tahun. Nah, kalau sudah 4 tahun, ini biasanya ya kalau tidak dosa ya karma. Ya, kalau tidak dosa karma atau disumpeti ya. Rezeki Anda disumpeti ya. Biasanya kalau orang itu katakanlah kena musibah ya, ujian itu biasanya setahun lah ya. Setahun itu paling lama ya. Ya, tapi kalau Anda ini ya, teman-teman Weton Rabu ini sudah lebih dari 4 tahun ya, atau 4 tahun ya, dari setahun lah, 2 tahun 3 tahun. Nah, itu ada yang tidak beres dengan diri Anda. Nah, yang Anda harus lakukan ya poso ya, bersih diri, bersihkan energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Coba Anda periksa ya, bagaimana dengan ibadah Anda ya, kira-kira ibadah Anda rajin enggak ya, on time enggak ya, tepat waktu enggak. Nah, itu Anda lihat. Terus dari hasil ibadah Anda kira-kira tercermin enggak dengan perilaku Anda. Nah, kalau itu enggak ada, ya Anda benahi itu dulu, Anda perbaiki itu. Nah, biasanya kalau hidup Anda ini katakanlah ada indikasi terkena gangguan sihir gitu ya, misalkan ya, itu akan ada reaksi ketika Anda ibadah ya, apalagi kalau Anda mau tirakat ya, itu akan Anda reaksi, akan ada petunjuk nanti. Ikuti saja petunjuk itu. Tuh, saya juga mengalami hal itu teman-teman ya, tapi sudah selesai ya. Ini dalam rangka bangkit ini ya. Dalam rangka bangkit, saya ini dalam rangka bangkit ya. Kalau bangkit katakanlah sudah 20% lah bangkit. Nah, tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya. Terakhir 2021 ya. Ya, dari 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun. Ya. Ya itu ya. Tahun pertama yang saya lakukan adalah pembersihan. Jadi saya mencari kerja itu sulit sekali gitu ya. Bukan sulit tidak ada lowongan ya. Lowongan selalu ada gitu ya. Lowongan selalu ada, panggilan juga selalu ada. Tapi giliran deal-dealan gaji itu selalu gagal. Tidak cukup sekali ya. Tapi sudah ratusan kali, coba bayangkan ya, selama dari 2017 sampai dengan 2021. Ya, katakanlah dalam 1 bulan itu 3 atau 4 kali. Ya. Akhirnya ketika masuk tahun 2021, saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi, tidak ikut orang lagi. Ya, nah itu. Yang saya lakukan adalah pembersihan diri. Yo poso, ya, yo wirid, yo zikir, yo maca kitab suci, yo ngibadah. Itu tahu saya lakukan. Yo belajar. Ya. Tetap usaha tetap apa yang bisa saya lakukan untuk bisnis ya dilalai sekersane ala ya no lah ya. Saya buat channel dulu itu Weton Senin itu ya, itu sebenarnya channel yang saya ganti ya. Ada 500 video itu saya hapus ya tentang hukum, tapi saya buatkan lagi sekarang ya. Nah, itu banyak orang ya yang katakanlah pesen surat gugatan ya. Kebetulan saya membahas tentang perceraian ya. Banyak ya, ada klien dari Kalimantan gitu ya. Nah dari situlah teman-teman ya, dari situlah saya mulai mendapatkan uang, bukan dari YouTube-nya ya. YouTube hanya sebagai alatnya gitu ya. Nah, seiring waktu ya, saya lihat ya, oh, ternyata YouTube ini menghasilkan ya. Ada penghasilannya, ada adsense-nya gitu. Saya dulu itu membuat itu bukan karena adsense ya, tapi karena saya memarketing diri saya gitu. Karena saya buat website ya, website sendiri itu tidak efektif ya. Sampai habis jutaan ya buat website itu ya. Bukan saya beli website, enggak, saya beli hostingnya gitu. Beli alamatnya, hostingnya itu loh ya.
www.com-nya ini loh, .com-nya itu loh, itu kan beli. Sama tempat ruangannya untuk menyimpan artikel itu juga beli. Nah, 1 tahun 500.000 ya, sampai berapa tahun itu ya. Ternyata tidak efektif ya, lebih efektif YouTube. Akhirnya saya iklan di YouTube ya, saya buat materi-materi tentang hukum ya. Ada juga hukum tata negara gitu ya, pernah juga dapat kasus ya tata negara. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari situ ya saya masih bisa merasakan bahwasannya ini tertutup ya. Ya, dari kasus-kasus yang saya tangani ya, yang offline ya, bukan yang online. Yang online selalu dibayar gitu ya. Karena kita hanya memberi jasa membuat gugatan. Membuat gugatan ini paling setengah jam sudah selesai. Maksimal 1 jam lah sudah selesai. Ya, transfer dulu 500.000 ya, saya pasang tarif 500.000 ya, satu gugatan. Ya, satu gugatan itu 500.000. Transfer, saya buatkan gugatan. Saya kirim, dan itu pun saya kasih bonus ya, saya pandu ya. Dia ketika dia itu mengajukan gugatan di pengadilan, saya bantu cara-caranya sampai dia itu ambil akta cerai. Ya, walaupun tidak saya temani di tempatnya ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu selalu ada solusi gitu, kalau kita itu mau bergerak gitu. Beda lagi kalau Anda tidak mau bergerak gitu. Nah, saya bergerak seperti itu. Mungkin saya berpikirnya positif aja. Mungkin saya ini sudah tidak bisa bekerja di perusahaan gitu. Ya, buktinya saya ini sudah tidak diterima lagi, entah karena umur saya yang sudah tua. Ya, sebenarnya kalau umur sih ya masih masuk lah gitu loh ya, karena saya meningkatkan ya kualitas pendidikan saya gitu loh ya, dari jenjang S1 menjadi S2 gitu ya, untuk nutupi umur gitu loh ya. Tapi tetap saja tidak dapat itu selama 5 tahun. Coba bayangkan, padahal ya biasanya ya ketika saya keluar dari perusahaan itu tidak sampai 1 bulan itu saya sudah dapat pekerjaan, dan itu pun banyak yang saya tolak gitu. Nah, ketika saya keluar dari perusahaan tadi itu ada masalah gitu. Ya, masalah saya tidak dibayar, tidak digaji gitu. Menyelesaikan kasus sebanyak 1,5 M ya. Ya, ini tidak dibayar gitu. Ada apa ini gitu. Saya malah berpikirnya bukan itu, bukan masalah itu, tapi masalah dalam diri saya gitu. Ada masalah besar ini, tidak mungkin ini. Ternyata ya sampai 5 tahun teman-teman. Nah, ternyata ada indikasi sihir, ada indikasi teluh, santet dan sebagainya. Saya baru tahu ketika saya ini menjalani laku tirakat, ibadah dan tirakat itu, wah itu saya lakukan terus gitu. Nah, jadi kalau teman-teman weton Rabu ya tidak dapat pekerjaan ya, nah, itu sudah lebih dari 1 tahun ya, seperti yang saya alami ya, itu jelas ada unsur negatif, ada sihir teluh santet. Ya, sihir teluh santet itu kan ya memang untuk mencelakai Anda, supaya Anda katakanlah sakit-sakitan, supaya Anda ini pokoknya ujung-ujungnya meninggal dunia ya. Dan pelakunya ya orang-orang terdekat saja ya. Jadi teman-teman weton Rabu, hati-hati ya, ketika Anda sudah lebih dari 1 tahun masalah Anda tidak selesai-selesai, bisa jadi itu karma ya, bisa jadi itu adalah azab ilahi, bisa jadi itu adalah sihir ya. Saya pikir ya, masalah yang saya hadapi itu adalah sebuah karma gitu ya, karena saya dulu pernah bekerja ya di perbankan ya, kurang lebih 5 tahun ya, tahun 2006 ya, 2005 akhir ya, sampai 2011. Di situ ada kesadaran diri, akhirnya saya keluar. Walaupun saya enggak urus masalah keuangannya, akhirnya saya keluar. Di situ saya tobat. Apapun yang terjadi saya terima ya, saya merangkak dari nol lagi. Banyak ujian, musibah dan sebagainya itu saya hadapi itu. Saya pikir setelah 5 tahun itu selesai, ternyata ya enggak.
ya. Dan terakhir ini ya 2017. Nah, kalau katakanlah mulai dari 2011 ya, saya ini sudah tobat, saya sudah menjalani karma gitu. Mosok sih 2017 karmanya ada lagi gitu. Saya sampai berpikir semacam itu, tapi saya rasakan ini bukan karma ya, tapi ini memang disengaja gitu. Karena apa? Saya sudah menjalani karmanya itu sangat berat sekali. Mulai 2011 sampai dengan 2014, berapa tahun ya? Saya melakukan dosa karma itu 5 tahun. 5 tahun ini kita kerja ya di perbankan. Ya, walaupun tidak secara langsung saya memberikan kredit, menerima uangnya, tapi kan saya menikmati gitu. Menikmati gaji, walaupun keringat saya keluar ya. Saya pun juga ikut andil di dalam perbankan tadi. Nah, ini kena karmanya. Saya pikir-pikir 5 tahun ya, kalau hitungan manusia kan seperti itu ya. 5 tahun, dari 5 tahun saya bekerja, 5 tahun harusnya 2015 sudah selesai ya. Tapi tidak ya. Tidak selesai 2015 ya. Ya mungkin 2017 ini juga bagian daripada karma saya gitu. Melalui orang itu melakukan sihir kepada saya ya, sampai saat ini ya kita terima saja gitu, sebagai penebusan dosa, sebagai pembersihan diri ya. Demikian jadi panjang lebar ya teman-teman cerita ya, supaya Anda ini paham gitu ya. Jadi saya tidak ngomong aja, saya juga mengalami ya, supaya ini bisa menjadi pelajaran ya, yang bisa Anda petik ya dari kisah yang saya alami. Ini real ya, nyata gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.